Akhir 2014, Mendak dijabat oleh Rahmat Gobel. Waktu itu, stok gula nasional sekitar 1,18 juta ton dan disiapkan menjadi stok awal tahun 2015. Kemudian diperkirakan di penghujung tahun 2015 akan turun menjadi 850 ribu ton. Berarti ada kekurangan sekitar 200 ribu ton. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kementerian Perdagangan yang masih dijabat oleh Rahmat Gobel meminjam stok gula dari PT Angel Product. Bersamaan dengan itu, terjadi inflasi sepanjang tahun 2015 sebesar 3,5%, sehingga harga gula naik drastis dan harus diatasi. Untuk mengatasi itu, Mendak dan Menteri BUMN mencoba menyelesaikan permasalahan terus naiknya harga gula nasional sepanjang tahun 2015 dengan menugaskan PT PPI untuk mengadakan gula. Pengadaan tersebut dilakukan dengan membeli gula dari PT PN dan PT RNI sebanyak 200 ribu ton. Namun tidak tercapai kecuali hanya 57 ribu ton saja. Kala itu PT PPI diberi tugas untuk memenuhi kekurangan stok gula awal 2016 dengan membeli gula dari petani. Pembelian ini dilakukan dengan harga dasar, tapi karena dinilai rendah maka petani tidak mau menjualnya kecuali dengan harga lelang yang lebih tinggi. Akhirnya PT PPI gagal dengan capaian hanya 57 ribu ton saja. Kemudian menyatakan tidak sanggup, ditambah lagi datangnya musim hujan sehingga penggilingan tebu tertunda. Di sisi lain, ketika Rahmat Gobel digantikan oleh Tom Lembong pada Agustus 2015, hutang gula pada PT Angel Product belum dilunasi, sehingga Tom Lembong memberikan izin impor GKM atau gula kristal mentah kepada PT Angel Product. Penerbitan izin importasi kepada perusahaan swasta inilah yang menjadi titik awal menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka yang dianggap telah merugikan keuangan negara. Kerugian telah dilakukan audit oleh BPK. Bagaimana perdebatan antara auditor BPK dengan kuasa hukum Tom Lembong dapat Anda simak berikut ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Kami hanya mengingatkan bahwa keterangan Anda di persidangan ini membawa konsekuensi, baik itu konsekuensi hukum di dunia maupun hukum di akhirat nanti yang bisa langsung dibalas dalam di dunia kita ini. Karena begini ahli, ketika keterangan Anda nanti menjadi salah, konsekuensinya tidak hanya pada hukuman saat ini, tapi 4, 5 tahun, bahkan 10 tahun kemudian. Ketika pimpinan-pimpinan Anda sudah tidak ada lagi dan karena Anda yang hadir di sini, Anda yang akan mempertanggungjawabkannya. Pertanyaan kami, apakah Anda mengetahui konsekuensi itu, Ali? Ya, saya telah mendengar. Ya, baik. Kalau Anda mengetahui konsekuensinya, kami bisa lanjutkan. Karena nanti yang akan menerima konsekuensi itu bukan tim yang lain atau pimpinan Anda, tapi Anda yang hadir di persidangan ini. Kami memulai pertanyaannya, Ali. Di situ, tadi di laporan yang audit yang diserahkan tadi di poin A, dasar penugasan di nomor 3-nya. Ya. Itu ada 3 surat tugas. Bisa ahli jelaskan, kenapa ada 3 surat tugas ini? Kenapa tidak 1 saja surat tugasnya? Iya, izin menjelaskan majelis di sini terkait surat tugas Direktur Investigasi 1
Untuk ST211 ini yang tertanggal di 15 Oktober 2024 itu memiliki periode penugasan. Jadi setiap ST itu memiliki periode penugasannya. Nanti bisa dilihat di ST kami untuk ST 15 Oktober kurang lebih kalau tidak salah di 30 hari. Kemudian karena belum selesai, karena proses audit itu masih berjalan, maka dilanjutkan dengan ST kedua dan masih belum selesai lagi dilanjutkan dengan ST yang ketiga. Oh, jadi kaitan dengan periode waktu ya? Periode waktu audit. Oke. Jadi ini mulai auditnya kapan? Sampai selesainya kapan? Dimulai kapan ini? Untuk dimulai kami izin membuka ST. Silakan. Ya. Kan karena di sini ahli juga sebagai pelaku langsung ya, ketua tim, tentunya tahu kan memulai melakukan auditnya kapan. Artinya Anda melakukan langsung, Anda sebagai ketua timnya kan? Nah ini untuk ST pertama kali kami yang dikeluarkan oleh, ini surat pengantarnya. Surat pengantar kurang lebih isinya sama untuk periode itu di 30 hari dimulai di 21 Oktober sampai di 29 November 2024. Jadi ini ahli melakukan audit ini mulai 21 Oktober ya? 21 Oktober. Pada waktu 21 Oktober sampai 29 November itu belum selesai? Selesai sebagaimana laporan kami terbit. Selesai itu adalah saat laporan kami terbit. Jadi yang saya tanya ini ahli jawab pertanyaan saya ya. 29 November itu berarti belum selesai kan? Masih dilanjutkan dengan ST kedua. Karena ini terdakwa menjadi ditahan itu tanggal 29 Oktober itu. Kita peradilan itu November 2024 itu. Oke, saya lanjutkan. Lalu selesai semuanya kapan? Izin melihat tanggal laporan kami. Silakan. Nah ini laporan kami dalam sebagai lampiran tertanggal surat pengantar di 20 Januari 2025. Jadi selesainya 20 Januari? Benar. Benar ya? Karena Anda mengalami langsung tuh ya, Anda yang melakukan auditnya kan, ketua timnya ya. Oke. Kita masuk ke tadi di dasar penugasan, lalu B, tujuan ruang lingkup penugasan. Di sini dijelaskan tentang ruang lingkup segala macamnya, lalu disebutkan juga ada untuk tentang kaitan dengan penyimpangan, tapi di sini tidak dijelaskan. Ini tujuannya untuk penyimpangan kepada siapa? Siapa yang diaudit ini? Kami BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara itu tidak mendasarkan kepada person, orang per orang siapa yang ditersangkakan atau dengan istilah apapun yang disebut menurut hukum, tetapi kami di sini dalam suatu kegiatan yang kami audit dalam hal ini adalah kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan di tahun 2015 sampai dengan 2016. Artinya kalau tidak disebutkan orangnya, ini bisa saja ditujukan untuk dirjennya atau direkturnya atau kasubditnya atau siapa saja, begitu maksud ahli? Kami tidak bisa memberikan pendapat atas hal tersebut, pertanyaan tersebut. Kenapa tidak bisa? Kami dalam hal ini untuk ruang lingkup yang kami lakukan audit yaitu untuk kegiatan importasinya. Untuk kesimpulan selanjutnya seperti apa bukan kompetensi kami. Loh, Anda kan itu punya tujuan melakukan audit ini, tujuannya. Pada waktu jaksa penuntut umum meminta ini kan tujuannya juga ada untuk tersangka si A, untuk si B gitu.
Saat permintaan di surat R2486 ini tidak disampaikan siapa tersangka dan lain sebagainya, tapi selanjutnya atas surat permintaan ini kan dilakukan ekspos di Deputi Bidang Investigasi itu base-nya adalah kegiatan importasinya. Ya, artinya kalau terjadi penyimpangan di sana, ya dalam proses itu, artinya bisa siapa saja yang menjadi bertanggung jawab terhadap itu. Begitu kan hasilnya investigasinya, artinya hasil dari Anda ini bisa digunakan oleh untuk siapa saja. Begitu kan? Tujuan dari audit kami itu untuk menghitung kerugian keuangan negara untuk kegiatan importasi. Mohon maaf Saudara ahli ya, maksudnya untuk yang ditanyakan penasihat hukum apakah bisa Saudara jawab? Ini bisa bukan kompetensi kami majelis. Bisa Saudara jawab demikian kalau gitu. Iya, bukan kompetensi kami, ranah kami untuk menjawab hal tersebut. Tidak bisa berarti untuk menjawab ya. Tidak, bukan ranah Saudara. Silakan dilanjut. Loh, Anda ini tadi mengklaim di sini sebagai ahli. Ini masih kaitan dengan keahlian Saudara loh. Kok Anda nggak tahu ini? Izin yang mulia. Izin yang mulia. Ya, kami sudah sampaikan tadi, intinya ahli menjawab bukan masuk ranah ahli ya. Benar. Pendidikan Anda ini apa? Saya S1. Enggak, saya tanya setelah S1 ada pendidikan lain ada? S2, S3? Belum selesai untuk S2. Izin yang mulia. Anda mengajar nggak? Izin sebentar ya yang mulia. Sebentar, ini masih kami penasihat hukum. mohonkan Sebentar, ya. nada bertanyanya agak landai lah. Iya, sudah kami sampaikan tadi kepada ahli kalau memang sudah tidak masuk ranah Saudara ya tadi ya. Benar. Kita ini berbeda budaya, cara ngomong kita berbeda-beda, ya. Maksud kita sama. Jadi jangan ngatur-ngatur cara ngomong saya, ya. Cukup dulu ya. Silakan Ya. kita fokus lagi kembali kepada ahli. Silakan Ya, penasihat hukum. Anda tadi bertanya saya diam terus. Tadi ngomong cuma nanya sekali, nanya 10 kali saya diam juga, ya. Ini masalah nasib orang ini. Oke, saya lanjutkan ahli. Jadi Anda tidak mau menjawab tentang ini penyimpangan kepada siapa, lalu ini bisa digunakan siapa aja, Anda nggak menjawab. Oke, saya catat itu. Ya. Nanti suatu saat kita buktikan bahwa ini harus dijelaskan untuk siapa, dan itu Anda akan bertanggung jawabkan itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya. Di sini disebutkan juga di poin D-nya bahwa ini melakukan prosedur penugasan, melakukan ekspos dengan penyidik, ya. Anda ikut melakukan ekspos itu? Saat ekspos awal saya tidak ikut. Anda belum masuk sebagai tim pada waktu itu? Saat ekspos itu belum dibentuk tim. Jadi dalam hal ini Deputi Investigasi melalui Direktorat Perencanaan itu menerima surat permintaan, di situ ditindaklanjuti dengan mengundang penyidik untuk melakukan ekspos atas kegiatan importasi 2015-16 ini, kemudian baru nanti dilakukan telaah oleh Direktorat dimaksud agar yang simpulannya bisa ditindaklanjuti atau tidak. Dalam hal ini saya berada di Direktorat Teknis, bukan di Direktorat Perencanaan. Oh, jadi selalu begitu ya? Kalau ekspos bukan berarti timnya ya? Memang mekanismenya begitu atau beda? Tanggung jawabnya ada di Direktorat Perencanaan, namun kadang mereka juga mengundang Direktorat Teknis yang secara lingkup kewilayahannya dalam hal tersebut. Oh, tapi pada waktu itu Anda tidak diundang waktu ekspos ya? Saya tidak ikut. Oke. Siapa yang ikut ekspos? Dari Direktorat Perencanaan, tentu saja dari Direktorat Perencanaan, Pak. Lalu ekspos itu jadi bahasan juga oleh tim pada waktu melakukan LH ini, hasil ekspos itu? Hasil ekspos ini kan nanti akhirnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Perencanaan menjadi suatu laporan telaahan yang dilaporkan kepada Deputi, yang nanti disimpulkan bisa diterima atau tidak. Nah, itu juga nanti secara pemberkasan ketika disimpulkan untuk bisa ditindaklanjuti diserahkan kepada Direktorat Teknis. Artinya hasil ekspos itu jadi bahan untuk ini? Ya. Kenapa di lampiran tidak ada hasil ekspos ini? Saya tidak membawa hasil ekspos majelis,
Jadi tidak bisa Bukan menyebutkan. di laporan yang Anda pegang itu tidak ada hasil ekspos ini. Itu kenapa? Oh, tidak masuk di laporan karena itu proses sebelum pelaksanaan audit. Jadi dalam proses audit secara pengelolaan audit di tempat kami itu ada di sebelum perencanaan. Jadi ada penelaan informasi awal. Kemudian ketika diterima maka ada perencanaan di situ, penetapan sumber daya yang diperlukan, kemudian dan lain sebagainya diperlukan di perencanaan, baru di pelaksanaan audit. Nah, dalam hal ini saya dan laporan output ini dalam masa pelaksanaan audit. Oke, jadi tidak ada ya hasil ekspos itu di sini, tidak ada. Di laporan tidak kami masukkan. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kaitan dengan metodologi ya. Tadi Anda jelaskan bahwa metodologinya adalah kaitan dengan kerugian keuangan negara atas dasar PPI yang bayar kemahalan. Ini begini ahli, sebelumnya rame di media bahkan juga secara tertulis pada waktu itu pihak jaksa menyampaikan di dalam dakwaan tentang kerugian ini kaitan dengan dasarnya adalah keuntungan yang diperoleh industri gula sawit swasta yang seharusnya menjadi keuntungan BUMN. Tapi ini bergeser menjadi kerugian negara atas dasar PPI bayar kemahalan dan industri gula swasta kekurangan bayar bea masuk dan PDRI dan lainnya. Nah, ini ahli mengetahui dalam pemeriksaan ini. Kalau yang disampaikan dari Kejaksaan Agung itu masuk di berita, jadi sekedar mengetahui. Tapi tidak dilakukan audit nih terhadap tentang industri swasta yang seharusnya menjadi keuntungan BUMN, swasta mendapatkan keuntungan ini. Dibahas nggak dalam audit ini? Kalau berdasarkan metode kami, sebagaimana yang tersaji dua hal tersebut, yaitu di kemahalan harga yang dibayarkan PPI dan juga kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI. Oh, jadi tidak dibahas yang kaitan ini ya? Oke. Tadi ahli menjelaskan tentang definisi keuangan negara, lalu definisi tentang kerugian keuangan negara. Lalu ahli juga tadi menjelaskan tentang bahwa adanya unsur tentang perbuatan melawan hukum. Nah, kaitan dengan metodologi tadi, bisa ahli jelaskan tentang unsur perbuatan melawan hukumnya terhadap kerugian keuangan negara ini? Untuk dari sisi kami, dari sisi audit, kami tidak menggunakan istilah perbuatan melawan hukum karena itu bukan ranah kami untuk bicara PMH. Tetapi dari audit kami menyebutnya penyimpangan. Jadi penyimpangan yang menurut kami memiliki kausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana yang sudah kami cantumkan di dalam laporan. Ada 5 penyimpangan di situ. Jadi maksudnya ahli penyimpangan ini adalah maksud yang tadi ahli jelaskan di awal tentang kerugian keuangan negara yang melakukan perbuatan melawan hukum. Karena kan tidak semua kerugian keuangan negara yang ada indikasi perbuatan melawan hukum. Ini kaitan dengan penyimpangan, itu maksud ahli? Kami tidak bisa berkomentar memberikan pendapat tentang perbuatan melawan hukum, tetapi dalam sisi audit kita akan bicara penyimpangan, yaitu kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria. Makanya ahli itu simak dulu pertanyaan saya, jangan langsung jawab aja. Kan tadi yang menjelaskan tentang kalimat perbuatan melawan hukum kan ahli di awal. Tadi kan ahli ditanya tentang definisi, lalu ahli menjelaskan seperti itu, gitu kan? Makanya saya tanya kepada ahli. Jadi sekarang ke perbuatan melawan hukumnya Anda ganti dengan penyimpangan. Saya tanya sama nggak penyimpangan dengan perbuatan melawan hukum itu? Itu aja maksudnya. Kami tidak bisa memberikan komentar di PMH. PMH itu nanti ranah ahli untuk menjelaskan terkait PMH. Di sini kalau kita bicara audit maka yang digunakan adalah penyimpangan. Oke, Anda seperti itu ya, oke. Dari saya cukup, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pertama ya, ahli bisa nggak jelaskan
tentang peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan atau BPKP ya, bidang investigasi nomor 2 tahun 2004 tentang audit perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, di pasal 1 itu ya, itu jelaskan pengertian tentang audit, kemudian audit perhitungan kerugian keuangan negara, lalu kerugian negara ya. Nah, di dalam keterangan pasal 1 angka 2, 3, 4 itu ya, atau angka 1 sampai 4 itu disebut kata-kata ya, analisis ya dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional. Kemudian diulang lagi ya, audit perhitungan kerugian keuangan negara itu ya, audit PPKN adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan bukti-bukti melalui atau bersama penyidik, menganalisis serta mengevaluasi bukti secara independen, objektif dan profesional. Ya, nah di sini disebutkan di angka 3 ini untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara. Nah, kemudian di angka 4 kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga atau dan barang yang nyata pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Nah, ahli tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan ya analisis dan evaluasi secara independen, objektif dan profesional. Silakan. Nah, di sini terkait analisis, melakukan analisis dan evaluasi secara independen, objektif dan profesional, sebagaimana juga terkait analisis dan evaluasi sudah kami sampaikan juga di prosedur penugasan di situ. Nah, di sini yang dimaksud dengan melakukan analisis dan evaluasi, auditor di saat memperoleh audit dalam hal ini bisa berupa dokumen, kemudian keterangan, bahkan nanti alat bukti elektronik. Nah, disitulah bagaimana auditor melakukan analisis dan evaluasi menggunakan teknik-teknik audit yang yang ada di dalam dunia audit. Nah, di sini dalam hal ini BPKP melakukan analisis dan evaluasi itu mendasarkan kepada dilakukan secara independen. Dari sini independen itu adalah kami sebagai auditor itu dalam kondisi dapat bersikap objektif, dan di objektif sendiri itu kami tidak ada benturan kepentingan benturan kepentingan, sehingga kami dapat memberikan keterangan secara faktual apa memang yang terjadi, kemudian secara profesional berdasarkan sebagai profesi audit di sini berdasarkan kecakapan, pengetahuan dan juga due professional care yang kami miliki. Baik. Jadi harus analisis dan evaluasi itu didasarkan pada profesional auditor sendiri ya, tanpa dipengaruhi oleh pihak lain gitu ya. Benar. Nah, lalu di bagian bab 4 ya, pelaksanaan penugasan itu di bagian A disebut pengumpulan bukti ya. Di situ sekali lagi disebut menganalisis serta mengevaluasi bukti dan harus memenuhi kriteria cukup, andal, relevan dan bermanfaat. Kemudian di angka 2 disebut untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif. Nah, bisa ahli jelaskan bagaimana sebenarnya tadi disebut ya, dari fakta-fakta, bisa kita sebut fakta ya. Tadi disebut ahli dokumen, keterangan, ada bukti elektronik ya. Bagaimana cara seorang auditor ya bisa ya menilai atau mengevaluasi bukti-bukti itu sehingga dia bisa merumuskan itu sebagai suatu penyimpangan ya. Apakah ya si auditor ya betul-betul harus menerapkan prinsip relevan dan bermanfaat ini? Ya, di sini bukti yang kami gunakan yang akhirnya kami dapat menyimpulkan ataupun memberi pendapat terkait kerugian keuangan di sini, memang bukti-bukti itu harus cukup, andal, relevan dan bermanfaat. Di sini terkait relevan dapat dipahami bahwa itu informasi yang kita peroleh itu memiliki hubungan logis dan penting untuk mendukung
pencapaian tujuan organisasi. Kemudian cukup di sini informasi yang diperoleh itu adalah informasi yang faktual, memadai dan meyakinkan, sehingga apabila ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian atau prudent, maka akan memiliki simpulan yang sama dengan auditor. Kemudian tadi untuk bukti yang andal di sini, informasi itu informasi yang terbaik, valid, dan juga berkorelasi atau konsisten dengan fakta yang ada di sini, tentunya diperoleh melalui teknik-teknik audit yang ada di audit. Kemudian bermanfaat, dalam hal ini audit bukti-bukti itu dapat memberikan manfaat dalam mencapai tujuan. Nah, di sini ketika kita bicara analisis dan evaluasi, maka ada banyak hal, ada banyak teknik audit yang dapat dilakukan oleh auditor. Sebagai gambaran, bukti-bukti yang cukup andal, relevan dan bermanfaat tadi dilakukan sebagai contoh saja teknik-teknik audit terkait hal tersebut. Data analitik terkait dokumen, mempelajari dokumen, kemudian permintaan keterangan, meminta keterangan dan melakukan analitik lagi, benchmark, kemudian apabila diperlukan dengan penggunaan ahli dan lain sebagainya. Baik, ya, jadi ada kata-kata relevan. Jadi itu harus saling berkaitan antara fakta-fakta bukti gitu, seperti itu ya. Betul ya ahli ya? Benar, memiliki hubungan logis dan penting. Nah, untuk lebih mudahnya ya, saya akan ambil dari pernyataan ahli tadi, ya, soal Bulog ya. Tadi dikatakan Bulog di bulan Januari mengajukan permintaan impor ya, betul ya, keterangan ahli tadi, berdasarkan surat-surat yang dijelaskan ahli. Di 5 Januari. Ya, kemudian itu permintaan itu tidak dikabulkan. Yang ahli tidak jelaskan apa penyebab tidak dikabulkan, seperti itu ya. Nah, apakah atas dasar itu, lalu ahli sudah berkesimpulan itu adalah penyimpangan dengan tidak dikabulkannya permintaan Bulog tersebut? Bisa nggak ahli gambarkan bagaimana seorang auditor bisa mengambil keputusan adanya penyimpangan tersebut? Tadi kata-kata relevan sempat disebut tuh. Simpulan terkait penyimpangan itu tidak hanya mendasarkan pada salah satu informasi itu saja. Jadi di sini posisi adanya surat 5 Januari dan 29 Januari dari Bulog, di situ sebagai dalam hal ini benchmark saja bahwa ini ada bukti surat dari Bulog di tanggal tersebut tertulis di dalamnya untuk menindaklanjuti 28 Desember. Jadi dalam hal ini posisinya sebagai benchmarking. Ya, tapi apakah dari situ lalu saksi bisa menyimpulkan itu ada penyimpangan? Tidak hanya ya? berdasarkan, tidak hanya satu hal itu saja yang akhirnya kami dapat menyimpulkan adanya 5 penyimpangan tersebut. Baik, ya, jadi harus banyak relevansi dengan bukti yang lain gitu ya, kira-kira gitu ya? Benar. Betul ya. Nah, lalu saya tanya lagi nih soal kejadian penentuan HPP ya. Tadi disebut HPP itu ya auditor menggunakan surat dari PPI kepada yang dikeluarkan oleh Kemendak zaman Rahmat Gobel ya. Ada angka 8.900 itu terkait dengan kerjasama PPI dengan PTPN atau RNI. Betul ya seperti itu ya? Tidak seperti itu majelis. Jadi yang kami jelaskan tadi terkait harga patokan petani yang dijadikan dasar, kami mengambil dari RKAP, dokumen RKAP PPI tahun 2016. Oke, RKAP ya. Karena PPI atau terdakwa tidak menggunakan angka 8.900 itu, maka auditor berkesimpulan itulah penyimpangannya, seperti itu ya? Kerugian. Itulah adanya kerugian sebesar tersebut. Ya, kami perbandingkan dengan 8.900. Ya, untuk menentukan itu ada kerugian, auditor tentu harus membuktikan dulu adanya penyimpangan, seperti itu kan? Benar. Nah, lalu apakah pada saat pemeriksaan tersebut ya, para auditor ini ya memeriksa bahwasannya RKP PPI itu ya
tidak sepenuhnya bisa dijalankan. Karena ada bukti surat nomor 90 dan surat nomor 90 7 Agustus 2015, kemudian surat nomor 235 19 November 2015. Ya, itu surat ahli baca nggak suratnya? Surat nomor berapa izin? 90. 90? Ya, 7 Agustus 2015 dan 235 19 November 2015. Saya izin melihat selama ada di laporan, maka kami membaca dokumen tersebut. Jika harus menjawab, kami izin mengecek Ya, di silakan, laporan. silakan. Izin diulangi di nomor berapa? 90 garing DU titik X garing PPI garing 78 Romawi garing 2015 tanggal 7 Agustus 2015. Ya, itu tersaji di halaman 15 laporan kami. Nah, di kalimat terakhir surat itu ya, itu kan ada pernyataan bahwasannya dari PPI ya, kondisi saat ini PT PPI kesulitan mendapatkan gula dari PTPN dan RRI karena mungkin kondisi harga lelang saat ini masih lebih tinggi dari HPP ya. Itu itu di poin berapa yang dibaca? Ada di surat itu. Poin berapa? Apakah Saya nggak mencatat poin itu, saya Oke. mencatat isi surat. baik diulangin? Jadi intinya ya itu PPI ya kesulitan mendapatkan gula dari PTPN yang sebelumnya mereka kerjasama ini kan dengan harga 89 yang ternyata itu tidak bisa direalisasikan karena harga lelang itu sampai 13.000 ya. Jadi angka 8.900 itu nggak mungkin lagi digunakan sebagai patokan untuk membeli gula dari PTPN karena PTPN sini keberatan ya dengan angka 13.000. Nah, itu diuraikan di surat 90 dan 235. Nah, selain itu ya, saya teruskan. Selain itu, ahli tahu nggak PPI ini pernah diminta melakukan pengadaan gula 200.000 kepada BUMN. Di mana dari 200.000 itu cuma terrealisasi 57.500. Dan itu karena alasan yang sama ya tidak bisa dilanjutkan. Ahli tahu nggak itu? Ya, kami mengetahui terkait informasi tersebut. Nah, kemudian dari keterangan persidangan dari para saksi-saksi ya, angka 8.900 itu sebenarnya tidak realistis. Ya, tidak ada lagi transaksi pembelian gula di angka 8.900. Nah, pertanyaan saya balik lagi soal relevansi antara para bukti-bukti. Apakah ya perihal fakta-fakta itu menjadi pertimbangan para auditor pada saat merumuskan adanya penyimpangan ini? Fakta-fakta tersebut tersaji di laporan, maka itu juga menjadi informasi untuk kami lakukan analisis dan evaluasi. Nah, dalam hal ini ketika dikaitkan dengan harga patokan petani, maka sebenarnya kami tidak mendasarkan kepada secara faktual di 2015. Tetapi kami berpedoman kepada rencana kerja anggaran perusahaan milik PT PPI. Di situ disebutkan demikian, ada penugasan kerjasama dengan PT PNRNI untuk pengadaan 200.000 ton di harga 8.900, di mana itu harga patokan petani. Di situ memang mendasarkan pada S333 ya. Tapi kami tidak mendasarkan secara faktual, tapi di RKAP-nya. Sementara kami memperoleh informasi di RKAP 2016 itu tidak dilakukan perubahan. Oke, itu jawaban ahli ya. Meskipun faktual harga itu tidak jadi patokan. Ya, kemudian juga ya ahli tahu nggak bahwasannya transaksi PPI dengan 8 PGR itu adalah perusahaan badan usaha dengan badan usaha, di mana HPP itu sebenarnya patokan pembelian gula dari petani. Nah, apakah itu jadi pertimbangan para auditor waktu itu? Secara fakta data itu kami peroleh dan juga kami lakukan analisa dan evaluasi, namun kembali lagi dasar kami menetapkan
harga patokan petani 8.900 itu dari RKAP tahun 2016. Baik, berarti itu jawaban ahli ya. Jadi ahli menyampingkan perihal fakta-fakta itu. Nah kemudian saya balik ke LHP yang dibuat ahli ya. Di dalam LHP itu ya yang saya baca ya, itu ada uraian tentang dasar penugasan, tujuan dan seterusnya ya. Nah yang saya lihat ya sebenarnya uraian yang diuraikan ahli dalam LHP itu adalah peristiwa-peristiwa ya atau kronologis pemberian atau importasi gula yang dilakukan oleh terdakwa atau selama 2016 ya. Itu dari halaman pertama sampai halaman akhir isinya adalah uraian tentang resume perkara, kemudian dibandingkan dengan keterangan BAP saksi-saksi ya. Kemudian juga ada dokumen-dokumen surat dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dibandingkan lagi dengan keterangan BAP saksi-saksi. Kemudian juga ya diuraikan pula tentang pelanggaran ya Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Petani, Undang-Undang Perdagangan, PP 60 tahun 2008, lalu Perpres 71 2008 ya kalau nggak salah, termasuk Kepmen 527 dan Permendak 17. Nah kemudian dari uraian tersebut terakhir ditulislah subbab tentang hasil perhitungan kerugian negara. Nah pertanyaan saya, dari uraian LHP ini, kenapa tidak ada analisis ya yang dilakukan oleh auditor dalam bentuk narasi ya? Apa yang ahli uraikan di pointer tadi itu adalah sama persis dengan uraian peristiwa yang terjadi yang menjadi fakta yang diperiksa dalam persidangan ini. Tapi di sini kami tidak melihat analisis apa yang diberikan oleh ahli terhadap perbuatan apa sehingga itu menimbulkan kerugian keuangan negara ya. Kemudian juga siapa yang melakukan kerugian itu? Bagaimana posisi terdakwa? Kemudian bagaimana posisi PPI gitu. Tidak ada diuraikan di sini. Di bagian akhir itu hanya disebut adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum ya yang disebutkan oleh para ahli. Nah ini apa penjelasan dari ahli? Baik majelis, jadi laporan ini dibuat dengan tujuan untuk menghitung kerugian keuangan negara. Maka yang tersaji adalah hasil dari audit kami sudah disajikan di halaman sebelum tanda tangan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, untuk laporan kenapa tersaji seperti ini, memang inilah standar aturan yang ada di kami dalam audit penghitungan. Di sini juga secara norma kami dilarang untuk menyampaikan pendapat simpulan auditor di fakta kronologis. Jadi kami cukup menyampaikan secara kronologis itu ini yang terjadi, dikuatkan oleh, kalau di sini kan BAP yang menurut kami relevan tidak semua kami masukkan karena nanti akan seperti pemberkasan gitu kan. Inilah secara relevan yang perlu kami masukkan di laporan ini. Kembali lagi kami dalam hal ini audit penghitungan kerugian keuangan negara tujuannya untuk memberikan pendapat atau menghitung kerugian keuangan negara. Maka analisis evaluasi yang tadi disampaikan itu kami lakukan dalam bentuk kertas kerja dan laporan yang kami sampaikan ya memang seperti inilah yang seharusnya laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara itu kami buat. Baik, itu jawaban ahli ya. Mohon izin yang mulia, apakah izin boleh kita istirahat sebentar yang mulia? Soalnya